Gimana nantinya kalau kamu tiba-tiba dapetin semua apa yang kamu mau? Gimana nantinya one day kamu jadi orang sibuk sedunia? Kamu bakalan jadi orang yang susah diajakin main, diajakin ketemu. Cingguya. Halo everyone, cek di video kali ini agak sedikit berbeda. Ini karena video ini buat motivasi untuk diri aku sendiri juga, sesuai karena aku lagi struggling, jadi aku mau mengubah pikiran negatifku menjadi pikiran positif yang aku tuangkan di video kali ini. Jadi aku tuh lagi suka banget ngobrol depan kamera dan menyemangati diriku depan kamera. Jadi kalau misalkan aku lagi down, lagi ngerasa hidup kayak berat banget, aku bisa ngeklik video aku sendiri ya guys. Nah, jadi aku tuh akhir-akhir ini banyak banget nih pikiran yang negatif masuk ke kepala, apalagi kayak malam tuh jadwalnya kita overthinking. Nah, tapi di video kali ini aku tidak mau berbagi tentang overthinkingku. Aku cuma mau berbagi tentang pikiranku yang selama ini aku ucapkan ketika aku lagi overthinking. Nah, yang aku selalu ucapkan ke diriku sendiri adalah kayak gini. Gimana nantinya kalau kamu tiba-tiba dapetin semua apa yang kamu mau? Gimana nantinya one day kamu jadi orang sibuk sedunia? Kamu bakalan jadi orang yang susah diajakin main, diajakin ketemu, diajakin gimana ya, pulang ke rumah itu adalah suatu momen yang paling berharga. One day ya, kamu tuh pasti bakalan ngerasain kamu sibuk di kantor, kamu sibuk memperbaiki diri kamu kayak ya udah, kamu nggak ada waktu buat leha-leha. Bahkan weekend itu adalah hal-hal yang sangat ditunggu-tunggu. Hari dimana kamu bisa istirahat itu cuma ada di weekend. Dan weekend itu bukan lagi tentang kapan kita main, tapi untuk waktunya istirahat. One day kamu bakal bisa ngerasain itu semua. Kamu bisa ngebangun pagi-pagi, kamu sibuk nyari ini itu. One day kamu bakal ngerasain jadi orang sukses yang miliar dan segala macem. Itu tuh one day kita pasti nyampe situ. Terus ada lagi kayak aku selalu mikir gini kalau tentang pasangan ada. One day gimana kalau misalkan kamu nanti dilakukan sama pasangan kamu? One day kamu diajakin jalan-jalan, diajakin ke Mekah, ke Madinah, ke kota-kota Islam lainnya. One day kamu nanti diimamin sama calon imam kamu yang bener-bener kamu impikan dari lama. One day kamu juga bakalan ya barengan di rumah sama pasangan kamu yang tepat, yang sayang sama kamu, yang bisa yang bisa ngejagain kamu. Bahkan kamu terluka, kamu nangis sedikit pun dia tuh nggak mau, dia khawatir sama kamu. Gimana coba? Aku selalu membayangin kayak wow, gimana kalau misalkan nanti aku udah dapetin itu semua, apa yang bakal aku lakuin, ya kan? Nah, kalau sekarang tuh aku masih mikir kayak gitu. Nah, terus juga aku selalu mikir kayak one day kamu tuh pasti bisa ngomong depan umum. One day kamu tuh pasti bisa juga jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Italia, ke MU. Yes, karena aku suka MU guys. Dan Korea segala macem. One day kamu bisa kayak gitu. Gimana coba? One day nanti kita naik pesawat. One day kita naik kapal. One day kita punya jet tempur misalkan. Kan I don't know. Ya kan? Bener kan? And one day nanti kita dipertemukan oleh teman-teman yang selalu ngajakin kita buat istihoroh, tahajud, ngaji, terus kajian. Gimana coba? Aku tuh selalu membayangkan itu. Dan itu tuh semuanya ada beberapa part dimana aku sedang mewujudkannya itu. Gimana itu? Part yang udah aku wujudkan adalah aku ketemu teman-teman aku yang kayak gini. Teman-teman aku yang ngajakin aku untuk
ayo kita ngaji bareng yuk, ayo kita kajian bareng yuk, atau saling mendoakan apapun yang saat ini lagi dicapai. One day aku pernah ngomong kayak gini ke teman-teman aku, tolong doain aku ya, pengen ini. Terus mereka dengan senang hati cuman ngomong, aku bakal doain kesusahan kamu kok, karena kamu teman aku juga, aku bakal ngedoain kamu gitu. Kayak gitu tuh hatinya jadi adem. Jadi selama ini kita banyak banget disayang sama orang lain, dan kita tuh cuman menutup mata dari orang yang gak sayang sama kita. Jadi aku tuh pernah dengar ceramahan dari Ustadz Hanan Antaki. Beliau mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang telah mematahkan hatimu, tidak peduli seberapa orang itu mematahkan hatimu, tapi pedulilah dengan mereka yang selalu membuatmu bangkit. Pedulilah dengan mereka yang selalu ada ketika kamu lagi jatuh. Jadi ya, aku harap kalian bisa lebih percaya diri kalau kita tuh bakal bisa mewujudkan cita-cita kita, tau. Jadi selama ini aku main sama teman-teman aku, yang kita bahas itu bukan lagi tentang ngeluh tentang dunia. Kayak contohnya, kapan ya aku punya rumah, kapan ya aku punya kerjaan, kapan ya aku punya gaji gede, kapan ya aku punya suami yang ideal, kapan ya ini. Itu gak pernah kita lakuin lagi semenjak kita percaya Tuhan. Jadi bukan semenjak kita percaya Tuhan ya, jadi seakan-akan kita dulu gak percaya Tuhan nih, nggak gitu. Sebenarnya semenjak kita memperbaiki diri, jadi lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tuh main kayak gini. Contohnya tadi aku kan habis pulang main, jadi aku bayar uang parkir itu 2 jam 8.000 kan. Biasanya kan kalau parkir cuma 2 jam ya kali 4.000 lah ya, paling mahal, ataupun goceng. Terus temenku ngomong kayak gini, nanti suatu saat nanti kita bakal bisa ngomong 8.000 buat ngeluarin uang parkir itu adalah hal yang mudah gitu. Dia ngomong kayak gitu kayak, oh iya juga ya, nggak yang kita ngomong kayak mahal banget sih, apa sih cuman segini doang, nggak yang ngedumel, nggak. Jadi kita mindsetnya tuh berubah banget sekarang. Kayak aku seneng banget ada di lingkungan kayak gini. Di hidup aku tuh sekarang berubah banget. Dan tadinya aku ngeluh tentang dunia, kapan kenapa aku masih diuji, kenapa ini. Tapi sekarang wow, Tuhan menggerakkan hati buat pikiranku untuk berubah menjadi lebih baik, untuk berubah menjadi lebih dewasa. And aku emang ketika lagi mendekati diri kepada Tuhanku, dan aku gak punya temen, kayak sendiri. Tapi dibalik kesendirian aku itu, ya aku didatangkan dengan teman-teman yang berkualitas. Contoh, teman-teman aku yang paham agama, teman-teman aku yang paham tentang dunia politik, paham tentang ekonomi, keuangan, matematika, segala macam kayak gitu guys. Jadi ya, ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan, bukan berarti hidup kita akan lebih mudah. Iya, memang bakal lebih mudah, cuman kita sampai ada di level tertitik itu tuh kita harus diuji dulu, dimana kita nggak punya temen, kita harus nangis, usaha kita digagalkan, apa yang kita perjuangkan itu serasa sia-sia. Bukan sia-sia sih, tapi hasilnya belum ada gitu. Itu pasti ketika kita mau memperbaiki diri, itu tuh ujiannya kayak gitu terus. Dan aku udah ngerasain itu semua guys. Di mana malam aku nangis, tahajud, duha, nangis segala macem, karena menurut aku aku udah berusaha banyak ngaji juga udah, tapi ternyata masih hasilnya nihil itu. Dan nantinya ketika kalian sudah bisa melewati itu semua, pasti setiap hari bakal lagi, ya Allah ini lebih dari apa yang aku harapkan, ya Allah ini lebih dari apa yang aku doakan, ya Allah ini lebih dari apa yang aku minta. Percaya sama aku, karena aku udah buktiin semua. Yes,
setiap hari kalau misalkan aku main sama teman-temanku, aku selalu bersyukur bahwa terima kasih ya Allah aku bisa kesini, terima kasih ya Allah aku bisa ke sana, terima kasih ya Allah aku bisa dipertemukan sama teman-temanku lagi. Jadi dulu aku pernah juga pengen banget ke Blok M, dan itu tuh sekarang malah jadi destinasi aku main sama teman-teman sekarang. Dulu tuh dimana aku ngerasa Blok M itu tuh tempat yang susah digapai, bukan susah digapai sih, susah untuk kesana karena aku bingung kan caranya kesana gimana. Tapi sekarang ketika ada di titik ini, teman-teman aku tuh selalu nyaranin, ayo kita mainnya kemana? Kalau ke Jakarta, ke Blok M aja. Itu kayak, ya Allah, ini emang bener sih yang aku doakan terus-menerus dulu pengen kesana. Tapi kayak, kenapa harus sampai seterusnya gitu? Bukannya nggak bersyukur banget kok Tuhan, terima kasih. Dan aku juga suka banget sih sama Blok M karena Blok M bagus banget tuh tempatnya ya. Ya Allah, one day aku bisa pesan semua mas kelas. Aku selalu bayangin itu ada malam. Gimana kalau one day nanti aku bisa jalan sama mas kelas aku dengan versi halal. Ya Allah, centil banget ya ternyata kita. Terus aku tuh ya aku memang manusia ya, aku juga punya mas kelas guys, tapi aku tuh nggak mau ngecentilin dia. Jadi teman-teman aku menyarankan aku untuk centilin mas kelas aku, cuman aku nggak mau karena aku tahu takutnya Allah marah, takutnya Allah nggak ridho segala macem. Gitu tuh yang aku bikin di otak aku. Dan ketika aku bilang kayak gitu, temen aku ngomong gini, ya udah berarti kamu nanti siap-siap harus dijauhin dulu, siap-siap kalian harus memperbaiki diri dulu, lalu kalian dipersatukan kembali. Itu terus aku mikir kayak nggak bisa, tapi aku tuh pengen juga oleh namanya ngerasain pulang kerja bareng, pulang kerja disamperin, terus kalau lagi ada struggle di kerja kita cerita, kita curhat sama orang. Terus aku juga pengen ngerasain dimana aku tuh daftar kerja ada yang nemenin aku, dia tahu nih perjuangan aku daftar kerja tuh kayak gini. Itu semua ada di kepala kayak ya Allah one day bisa kali ya. Ya intinya jangan pernah ada keraguan kalau misalkan berdoa, karena doa itu harus yakin. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa Tuhan punya takdir, tapi kita punya doa. Jadi doa adalah senjata umat muslim. Jadi kita jangan pernah meremehkan doa kita sendiri guys. Dan ketika nantinya kalau misalkan semua doa-doa kita, harapan-harapan kita sudah tercapai, sudah terwujud, sudah kita miliki semuanya, jangan pernah lupa ya untuk bersujud, jangan pernah lupa untuk bersyukur, dan jangan pernah lupa sama doa orang tua, doa di sekeliling teman-teman kita segala macam. Karena percaya padaku bahwa sebenarnya saat kita untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan apa yang kita mau itu cuma 20%. Sisanya itu doa-doa dari orang tua, teman-teman. Bahkan 80% itu dari orang tua. Karena kenapa? Doa orang tua itu manjur banget guys. Manjur banget. Gak tahu kenapa ya. Kayak Allah tuh kayak ngomong ke aku deh, biar ingat ya, ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Ketika orang tua kamu gak ridho, ya udah Allah gak ridho. Makanya kita sebelum mau mencapai cita-cita kita harus minta ridho dulu ke orang tua kita. Kita harus ngomongin dulu apa yang kita mau. Jadi kita ya boleh nyembunyiin, tapi harus minta ridhonya ke orang tua juga ya guys, biar kita selamat. Terus juga aku cuma mau ngingetin aja gini, kalau misalkan kita mau mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan hidup yang baik, jangan pernah lupa doa selamat. Karena kenapa? Kalau kita lupa doa selamat, misalnya nih, aku udah dapat kerja di PT yang aku mau, di perusahaan yang aku mau, cuman aku lupa doa selamat, cuman aku lupa minta keselamatan dalam bekerja. Nanti yang ada di sana aku tetap
makan, aku nggak betah, aku nangis, aku pengen resign segala macem. Karena teman-teman aku yang udah kerja pun ya, mereka tuh masih ngerasain itu. Bahkan ada yang resign terus itu 3 kali. Udah resign 1 tahun selama 3 kali. Kenapa ya? Karena ada lingkungannya toksik gitu loh guys. Jadi ya menurutku, selagi kita masih punya Tuhan, masih punya bisa berdoa, ya udah itu aja. Doa untuk keselamatan, doa untuk dijauhin dari lingkungan yang toksik, doa supaya kita betah, doa supaya kita dikuatkan imannya, doa supaya kita dapat bos yang baik, lingkungan yang baik, segala macam. Jangan pernah melupakan itu guys. Percuma kita punya rumah, punya uang yang banyak, tapi kalau misalkan Allah nggak ridho, kalau misalkan kita hidup dengan tenang, buat apa? Ya nggak sih? Aku selalu mikir kayak gitu. Terus aku juga sekarang akhir-akhir ini lagi mendengarkan tentang isu Palestina. Jadi aku selalu berpikir bahwa one day aku pasti bisa melakukan Palestina, one day aku bisa ke Masjidil Aqsa, aku melihat langsung makam Nabi Ibrahim. Ya Allah, makamnya bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim guys. Kayak aku melihat video di TikTok kayak Masya Allah, kayak nangis tau. Padahal nih ya, aku nggak ngeliat secara langsung, aku cuma ngeliat videonya doang. Ini adalah makam Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku ngerasa kayak ya Allah, gini ya cara ngelihatnya, dan hatiku kayak aduh ya Allah, aku harus kesana, aku harus bisa merasakannya. Aku salah ngomong gitu tau guys, sumpah. Jadi ya walaupun kita sekarang masih belum mendapatkan itu semua, tapi percayalah, cepat atau lambat keinginan kita pasti bakal dikabulin. Percayalah, Tuhan itu gak pernah tidur. Percayalah, Tuhan itu bener-bener dekat. Percaya deh. Dan kalau aku boleh saran, doa itu enak banget pas di sujud, pas lagi sholat terus sekali lagi sujud, itu enak banget, paling enak untuk mengadu guys. Jadi kalau misalkan sujud, aku selalu membayangkan aku berdoa nih sambil sujud kan, habis itu berdoa kayak Tuhan kayak ngelus-ngelus kepala aku kayak aduh. Terus kadang juga aku selalu berdoa kalau misalkan lagi ada struggling dalam hidupku yang bener-bener aku gak bisa banget nih, aku selalu ngomong gini, ya Allah peluk aku, ya Allah peluk aku, ya Allah peluk aku, ya Allah peluk aku, ya Allah rangkul aku, ya Allah dekap aku, ya Allah jangan pernah tinggalkan aku. Di situ pasti kalian bakal nangis. Terus saya deh, aku kayak ih, kalau misalkan kalian benar-benar mengandalkan Tuhan di perjalanan hidup kalian, ya udah gak ada keraguan di dalam hati, tenang banget hidup kita. Itu yang aku, karena aku bener-bener kalau lagi ada masalah itu ya struggle apapun, aku selalu percaya, aku selalu bilang, Tuhan di depan sana nanti ada apa, Tuhan engkau sudah mempersiapkan apa untukku, Tuhan rezekiku banyak banget ya, sampai ujianku ini bener-bener bertubi-tubi gitu loh. Dan aku selalu ngomong sama diriku sendiri bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk menjadi lebih baik, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kamu mau. Kamu itu gak terlambat, kamu itu gak lagi kejar-kejaran sama orang, kamu tuh gak lagi bener-bener gak lagi kejar-kejaran prestasi sama orang, pencapaian sama orang. Kamu itu hanya fokus pada diri kamu sendiri. Jadi gak usah mikir kayak aku nih ketinggalan ya, aku nih gak punya gaji di umur aku yang udah segini, teman-teman aku udah punya gaji, daripada punya posisi, daripada punya jabatan, daripada kerja, daripada nikah segala macem, terus aku masih main doang sama teman-teman aku, dan kayak aduh, ya udah. Kalau kita nggak punya iman pasti bakal mikir kayak gitu. Cuman kalau kita percaya takdir, pasti bakal mikir suatu saat aku juga bakal jadi mereka, suatu saat aku bakal bisa ngerasain itu semua. Aku percaya Tuhanku, percaya Tuhan itu maha baik, dan Tuhan itu gak pernah ngecewain kita. Oke guys, jadi gitu aja. Ini sebenarnya video buat motivasi diri aku sendiri, yang aku ngomong one day nanti aku bakal mewujudkan semua cita-citaku. One day aku bisa
merasakan hal itu. One day aku bisa banget nanti nangis, tapi nangisnya nangis bahagia, bukan nangis yang bisa menyalahkan takdir. One day kita pasti bisa. Jadi please, buat kalian yang ngerasa struggle, hidup kalian stuck di situ-situ aja, kalian itu bukan stuck, tapi memang belum prosesnya aja, belum waktunya aja. Jadi tunggu, sabar, be patient, and be strong guys. Pokoknya kalian bakal sampai ke tujuan kalian, tapi di waktu yang tepat menurut takdir, menurut Allah. Benar, kalau takdir menurut Allah itu waktunya tepat, itu pasti bakal kita nyaman. Sedangkan kalau menurut kita di waktu yang itu bisa jadi salah, bisa jadi itu hanya hawa nafsu sesaat saja guys. Oke guys, jadi gitu aja deh, sekian video aku kali ini. Ya walaupun nggak jelas karena ini udah malam juga, udah 10:30. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Ini sebenarnya cuma mau sharing aja sih tentang pikiran aku, nggak ada pikiran yang gimana-gimana sih gitu. Cuman kadang kan kalau overthinking, aku selalu ngomongin ini ke diriku sendiri. Jadi ya buat share aja pengalaman, kalau misalkan ada positifnya diambil aja, kalau ada negatifnya kalau dilakukan ya teman-teman. Karena aku sendiri masih memperbaiki diriku, masih memperbaiki gimana aku sholat, doa, baca Quran gitu. Jadi ya kalau misalkan ada kesalahan dari aku sendiri, aku mau minta maaf ya. And last, jangan pernah lupakan sholat. Oke, see you in next video selanjutnya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.